Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7A dan 7B. Hari ini kita akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis pada pertemuan kedua. Sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja di sini Bu Ainun akan menjelaskan masih di bab pertama atau bab 4 di sini ya. Bab pertama pada semester genap ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan toleransi, perintah tentang toleransi. Kemarin kita sudah mempelajari di dalam surat Al-Kafirun ya. Sudah dihafalkan atau belum? Diingat-ingat ya, tugasnya tetap dihafalkan beserta artinya karena itu sangat menunjang sekali ketika kalian mengerjakan ulangan nanti. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang surat Al-Bayyinah. Jadi ada dua surat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan toleransi. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Bayyinah. Untuk deskripsi dari surat Al-Bayyinah itu sendiri ya, yang pertama kata Al-Bayyinah mempunyai arti bukti yang nyata ya, sambil dicatat ya. Al-Bayyinah mempunyai arti bukti yang nyata. Kemudian surat ini diambil dari ayat yang pertama dan terdiri dari 8 ayat ya, itu deskripsinya. Kemudian tema utama atau tema pokok dari surat Al-Bayyinah, isi pokok dari surat Al-Bayyinah adalah digarisbawahi keengganan ahli kitab ya. Siapa itu ahli kitab? Yakni penganut agama Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik untuk mengikuti ajaran Rasulullah sebagai pembawa kabar gembira bagi mereka dan bahkan mendustakannya. Ya, jadi bisa disingkat seperti ini. Surat Al-Bayyinah ini kandungan pokoknya adalah keengganan ya, keengganan bagi ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, kemudian kaum musyrikin untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Itu saja biar mudah. Jadi pokok kandungan dari surat Al-Bayyinah ini adalah keengganan ahli kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Itu tema pokok dari surat Al-Bayyinah. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah ini juga membicarakan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dengan ikhlas. Ini yang sulit. Ketika orang mengatakan ikhlas di mulut itu lebih mudah daripada kita melaksanakannya. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah ini selain tadi menjelaskan tentang keengganan kaum musyrik Yahudi Nasrani mengikuti ajaran Rasulullah, juga di dalam surat Al-Bayyinah ini menjelaskan tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Bayyinah ya, sambil difahami nanti artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyya rabbah. Ya, itu lafaz dari surat Al-Bayyinah, harus dihafalkan karena ini banyak yang sulit ya. Jadi biasanya anak bolak-balik itu ya. Makanya surat Al-Bayyinah itu dihafalkan. Kelas 7 harus hafal surat Al-Bayyinah, baik putra maupun putri, dihafalkan. Kandungannya yang pertama menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada agama sebelum Islam dan sesudahnya. Jadi memang banyak sekali ajaran-ajaran yang dianut oleh orang Quraisy pada saat itu yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian pernyataan ahli kitab dan orang musyrik ya, Yahudi, Nasrani dan orang Muslim terhadap risalah Nabi dan yang bersangkutan dengan sebab rusaknya risalah Nabi itu dengan kekufuran mereka. Jadi pada kandungan yang kedua menjelaskan tentang orang ahli kitab, yaitu Yahudi, Nasrani dan orang musyrik, ini betul-betul menganggap bahwa agama yang dibawa Rasulullah itu agama yang rusak ya, tidak patut untuk diikuti. Kemudian yang ketiga kandungannya perintah ikhlas di dalam beribadah. Dengan apa? Menunaikan zakat, kemudian meluruskan iman ya, perintah di situ pada kandungan yang ketiga. Kemudian pada kandungan yang keempat, di sini ada keterangan tentang balasan bagi mukmin ya, akan mendapat sebaik-baik balasan, yaitu keridhaan Allah di surga Aden. Di sini ada janji Allah bahwa orang-orang mukmin ya, orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapat balasan yaitu surga Aden. Kemudian bagi orang-orang yang tidak beriman, maka pembalasannya adalah neraka. Itulah pembahasan pada kali ini tentang surat Al-Bayyinah. Tugas kalian tetap merangkum, mencatat di buku tulis tentang tadi redaksi ya, tentang ya pertama deskripsi dulu dari surat Al-Bayyinah, kemudian ayatnya ditulis beserta artinya dan kandungannya, kemudian dihafalkan. Jangan lupa yang Al-Kafirun juga seperti itu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.